Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Sabtu tanggal 19 April 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikianlah juga sekarang kamu diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ibu yang harus merantau ke luar negeri demi mencari nafkah bagi anak-anaknya. Setiap hari ia bekerja keras, menahan rindu, meneteskan air mata karena jauh dari keluarganya. Anaknya yang masih kecil di rumah juga merasa sedih, menangis setiap malam karena merindukan pelukan ibunya. Namun si ibu terus berkata, "Bersabarlah nak, mama akan pulang. Nanti saat kita bertemu semuanya akan terbayar." Bertahun-tahun kemudian saat itu pun rumah terbuka dan si ibu akhirnya pulang. Pelukan itu menjadi momen sukacita yang tak tergantikan. Air mata yang dulu karena kesedihan kini berubah menjadi air mata bahagia, dan tak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita dari pertemuan itu. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk berpisah yang menyakitkan, tapi Dia memberi janji bahwa duka cita mereka hanyalah sementara. Dia akan kembali, dan saat mereka melihatnya lagi, akan ada sukacita yang tak akan bisa dirampas oleh dunia, oleh penderitaan, bahkan oleh kematian. Firman Tuhan dari Yohanes 16 merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Ini terjadi saat perjamuan terakhir menjelang penyaliban. Murid-murid mulai merasakan tekanan dan ketakutan akan kepergian Yesus. Mereka belum sepenuhnya memahami maksud dari kematian dan kebangkitannya. Namun Tuhan Yesus ingin menghibur dan mempersiapkan mereka. Kata "sekarang" menekankan kondisi emosional saat itu, kesedihan yang nyata dan mendalam. Dan Yesus berbicara kepada para muridnya menjelang penyalibannya. "Tetapi aku akan melihat kamu lagi." Ini adalah janji tentang kebangkitan. "Dan hatimu akan bergembira." Ini adalah janji pemulihan, sukacita yang dalam. Bukan hanya karena Yesus hidup kembali, tetapi karena kemenangan atas maut, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada kita. Ini menggambarkan sukacita yang abadi dan tak tergoyahkan, yang berasal dari hubungan dengan Kristus yang hidup. Kata "tidak ada seorang pun" memberi penekanan pada kekekalan dan kepastian dari sukacita itu. Ayat ini menekankan bahwa penderitaan orang percaya adalah sementara, dan pengharapan dalam Kristus akan menghasilkan sukacita kekal yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Dalam hidup kita juga mengalami duka, kehilangan, kesendirian, ketidakpastian. Tetapi pengharapan kita bukan pada dunia ini.
melainkan pada Kristus yang akan kembali, dan ketika kita bertemu Dia, baik secara pribadi maupun di akhir zaman, sukacita itu akan sempurna. Saudara yang terkasih, sekarang mari kita renungkan dan kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah aku sedang dalam masa duka atau kehilangan harapan? Apakah aku percaya bahwa Yesus akan menggantikan duka itu dengan sukacita? Bagaimana aku bisa menguatkan iman dalam masa penantian ini? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam duka dan rindu, kami ingin tetap percaya pada janji-Mu. Engkau tidak meninggalkan dan Engkau akan datang kembali. Berikan kami kekuatan untuk tetap berharap, karena sukacita dari-Mu tak bisa dirampas siapapun. Amin.